Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita serahkan panjatkan seraya puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah serta nikmat sehat sehingga kita masih bisa dalam menjalankan aktivitas kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, para sahabatnya, keluarganya, umat Islam sebelum kita lahir, serta umat Islam sampai akhir zaman nanti. Para wali, para ulama yang senantiasa menjalankan agama Islam, semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Anjatan yang diwakili oleh Bapak An Sumarsa sebagai asisten bidang waka kurikulum. Kemudian yang terhormat Ibu Nuni mewakili dari Kepala Kompetensi Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Anjatan, mewakili yaitu dari akomodasi perhotelan. Kemudian mewakili dari MGMP Bahasa Indonesia, kemudian Kepala Perpus juga Ibu Nok ya, SPD ya, MPD, kemudian Pak Ade juga dari MGMP PJOK, kemudian Pak Heru dari MGMP dari Pendidikan Agama Islam, kemudian Pak Taryadi, Pak Agung ya, terima kasih kedatangannya sudah di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah di tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu ingin mengimplementasikan tentang yaitu di bab modul 1.4 yaitu budaya positif. Tugas yang harus kami laksanakan dan aksi nyata sudah kami jalankan. Bahkan sebelum saya ikut guru penggerak, aksi nyata yang sudah saya jalankan ternyata sudah ada di komunitas guru penggerak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Pak. Nah, agenda pada hari ini, presentasi hari ini yaitu ya perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, posisi kontrol guru, kemudian keakhiran kelas, dan segitiga restitusi. Ya, sebelum kita mulai kita senyum dulu 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, selesai. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kita katakan dulu ya, mereka. Ya, yuhu ya. Terima kasih ya. Selanjutnya Pak An ya. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan kesepakatan dulu ya di forum ini, di forum diseminasi. Yang pertama, kesepakatan kita menghargai siapapun di sini. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya bukannya hebat tapi saya masih belajar di sini. Kita sama-sama belajar, bareng-bareng sama belajar. Tidak ada Superman zaman sekarang, adanya tim, kata Pak Ahmad ya, seperti itu. Jadi kita semuanya di sini bareng-bareng mencari ilmu
kemudian menjadi pendengar yang baik. Nanti mungkin ada beberapa dari saya, kemudian dari Bapak Ibu nanti yang ingin menyampaikan. Selanjutnya kesepakatan apa lagi selain ini, Bapak Ibu? Tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP, deal ya, kita sepakatan bersama. Selanjutnya berperan aktif. Terima kasih Bu Nuni, Pak Aan. Tidak ngobrol, terima kasih. Tidak boleh ngantuk. Ya, semangat siangnya ini ya, luar biasa. Makan boleh, sambil makan minum boleh, nggak apa-apa ya. Kita sepakatan bersama ya. Jadi yang kita sepakati tadi pada perempat ya. Tidak main HP, tidak ngobrol, Pak Taryadi boleh makan, tidak boleh ngantuk. Ya, ini 4 kesepakatan kita yang harus kita sepakati bersama. Kemudian di sini selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik di modul 1.4, yaitu menurut Bapak Ibu setuju atau tidak pertanyaan di bawah ini? Ya, jawab berarti setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju tidak? Siapa yang setuju? Acungkan tangan. Pak Agung, Ibu Nok, Pak Ibu Taryadi, Buja, Pak Heru, Pak Sofyan, Pak Ade. Oke. Selanjutnya yang kedua, berarti kebanyakan setuju ya? Bu Nuni aja yang tidak katanya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman positif seperti contoh misalnya Pak Heru sedang piket nih di gerbang ya, kemudian ada siswa yang terlambat. Nah, memberikan hukuman positif seperti membaca, tentunya kalau Pak Heru kan guru PAI ya, berarti kan otomatis membaca Al-Quran misalnya. Kemudian kalau Ibu Nok guru bahasa Indonesia berarti literasi misalnya, membaca puisi boleh, kemudian ya. Nah kemudian ini membersihkan halaman sekolah, biasanya apa nih, Pak Agung atau siapa biasanya bersihkan sekolah. Nah ini dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Udah tidak sempat baik. Gimana Bu Nuni? Setuju? Oke ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak berupa penghargaan atau hadiah. Motivasi. Gimana? Setuju atau tidak, Pak Agung? Setuju. Nina, karena kamu sudah bisa menjawab, maka hadiahnya Bapak kasih permen apa? Gitu, ya. Atau dengan ucapan kata-kata luar biasa. Nah, gitu ya. Setuju ya? Ya, setuju. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada pantun dari saya. Nah, semalam ini belum Pak, Taryadi belum Pak Taryadi. Siap. Oke, saya bacakan pantunnya ya. Pagi cerah, burung bernyanyi. Indah menari di dahan tinggi. Semangat membara di hari ini. Mari bersama kita raih prestasi. Selanjutnya, yang kedua, pantun yang kedua. Nah, ini yuhunya yang serok tempat ya. Nah,
Ikan hiu makan pepaya. Buahnya manis, enak rasanya. Jangan takut salah atau keliru. Yang penting semangat dan tetap bahagia. Yang itu aku pantun saya semalam. Ya sampai jam 1 apa ini pantunnya yang kira-kira enak ketemu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Budaya positif ya. Seorang guru ya, ini seorang guru kita sebagai pendidik ya, yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Jadi konsep-konsepnya ini yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah secara keseluruhan, ya. Kemudian atau kelas, di dalam kelas, yang kecilnya di dalam kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol kita sebagai pendidik, ya. Selanjutnya ada segitiga restitusi, ya. Jadi ada saat penanganan peserta didik di dalam modul 1.4 itu ada segitiga restitusi. Baik, dalam kegiatan proses pembelajaran, ya, dalam kegiatan proses pembelajaran, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Ini mengacu kepada proses pembelajaran. Ternyata yang selama ini kita jalankan sebagai seorang guru pendidik, ya, mengelompokkan siswa, kemudian kemampuan berdasarkan kemampuan siswa kita kelompokkan, ya, kita sudah sebenarnya sudah mempraktekkan. Oh ternyata ini adalah proses pembelajaran diferensiasi. Kemudian mengacu dalam proses pembelajaran itu terhadap tujuan di kurikulum merdeka kita ini saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Yuk mari kita simak pembahasannya satu persatu. Nah, di sini sebagai guru penggerak, ya, menjelaskan bahwa peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, berarti memahami bahwa setiap siswa berada pada tahapan perkembangan yang berbeda-beda tadi yang saya jelaskan, dan memiliki kebutuhan belajar yang unik, macam-macam peserta didik kita itu. Ya, ada yang memang senangnya penasaran, ada yang diam saja, ada yang baru memberikan motivasi baru bergerak, ya Pak Agung ya. Ada yang pengennya nggak serius, ya macam-macam keunikan di dalam pada saat kita proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian teori psikologi modern seperti teori perkembangan kognitif Zenpegian, kemudian teori perkembangan sosial emosional Erik Erikson ini, ya, dan teori kebutuhan Abraham Maslow memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang. Next, lanjut. Nah, ini teorinya perkembangan kognitif, ya. Ini menyadari bahwa siswa terbagi usia, ya, mungkin berada di tahapan yang berbeda, memerlukan pendekatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif mereka. Misalnya tuh ada batasan umur dan sebagainya. Berarti kita, anak-anak kita di SMK berarti masuk usia ke berapa? 13? Nah, ini menguji konsentrasi maksud saya. Jadi anak SMK itu berapa? Nah, begitu dong. Lah, main-main. Ya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Baik, selanjutnya next, ya.
merasakan keberhasilan dalam tugas-tugas mereka untuk membangun rasa kompetensi dan percaya diri. Ya, guru harus menuntut kebutuhan ini dengan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tuh, ya. J, ya, ini menurut apa? Erikson. Oh, J, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Ya, sebelum mereka mendapatkan mencapai potensi penuh mereka dalam belajar. Misalnya, jika seorang siswa merasa tidak aman di sekolah, mereka mungkin akan kesulitan untuk fokus dan berprestasi. Istilahnya dikenal introvert mungkin ya, Pak Heru ya. Belum apa-apa udah kepikiran takut dulu tuh. Dulu maju sudah gemeter di kelas itu sudah gemeter duluan gitu. Melihat Pak Heru masuk ke kelas sudah gemeter dulu gitu. Nah, ini ya. Nah, ini peran kita sebagai guru, ya peran kita sebagai guru harus bisa apa namanya ya, mengkondisikan situasi dalam proses pembelajaran. Ya, boleh menjembatani atau menggantungi, salah ya kalau menggantungi ya, menjembatani ya, bujaknya ya. Oke, ya kita sambil supaya tidak letol ya. Selanjutnya, sebagai guru penggerak, pendekatan ini juga berarti bahwa kita harus menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan perkembangan siswa. Mendukung kebutuhan emosional sosial, memberikan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk mengatasi tantangan perkembangan sosial emosional mereka, seperti membangun rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan sosial, dan menciptakan rasa aman dalam kelas. Seperti itu. Kemudian tadi pelajaran berdiferensiasi, ya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Lanjut next, ya. Nah, ini pengertiannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa dalam sebuah kelas yang beragam. Jadi karakternya itu macam-macam kayak itu. Jadi selama ini saya merenung Pak Agung, ibarat di dalam kelas itu, kalau saya seorang dokter, di dalam kelas itu macam-macam penyakitnya. Ada emah, ada batuk, ada pilek. Saya berinya satu obat yang sama. Tramadol semua. Nah, itu. Selama ini saya menggunakan sistem komando. Jadi seperti itu. Ini pengalaman saya. Gitu. Oh ya, ternyata belajar berdiferensiasi itu seperti ini, ya, seperti itu. Menyesuaikan strateginya juga, ya, strategi pembelajarannya. Anak nih kalau misalnya dilihat video asli materinya cepat masuk. Ya, nanti bisa dikelompokkan Pak Agung. Nanti mana yang cerdas, mana yang sedang, mana yang memble gitu ya. Jadi ada memble, sedang, cerdas. Ya. Baik. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, prinsip utama pembelajaran berdiferensiasi mencakup yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru mengatur proses pembelajaran secara fleksibel, jadi tidak kaku, ya, tidak kaku. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penilaian yang beragam. Penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara beragam, baik dalam bentuk formatif maupun sumatif, ya. Kemudian lanjut yang ketiga, mengelompokkan yang fleksibel. Tadi ya Pak Agung sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang keempat, pemanfaatan beragam sumber belajar, menyediakan berbagai sumber belajar yang bisa diakses siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian yang kelima, memberikan dukungan sesuai. Guru memberikan dukungan tambahan pada siswa yang membutuhkannya, baik dalam bentuk bimbingan individu, remedial, atau pengayaan. Kemudian prinsip utama pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Fleksibilitas, 2. Penilaian yang beragam. Lanjut Pak, kita percepat. Pengelompokan, ya.
kemudian pemanfaatan beragam, kemudian memberikan dukungan yang sesuai. Oke, ya itu proses pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu profil iklan dulu. Ya. Apa itu? Profil pelajar Pancasila merupakan gambaran tentang karakteristik ideal. Ternyata sekolah kita sudah, sebelum ada kurikulum merdeka, sekolah kita dulu punya visi ideal, inovatif, edukatif, dan profesional. Ini sudah tertuangkan di dalam kurikulum merdeka ideal yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap peserta didik di Indonesia sebagai hasil dari proses pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Profil ini merupakan panduan dalam mengembangkan karakter peserta didik agar menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila beserta penjabaran lengkapnya. Bapak Ibu mungkin sudah ini. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Nah, itu ya, jadi kurikulum merdeka seperti itu, profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya kita ini dulu apa namanya, Pak? Coffee break ya, tapi coffee breaknya dalam ruangan. Ya, oke, ikuti perintah saya, ya. Ikuti perintah saya, kemudian pegang bagian tubuh dalam instruksi dari saya. Ya, 1, 2, 3. Saya pegang mata. Oke, nah sama yang tadi yang megangnya kepala siapa instruksinya, kata saya. Ya Pak Agung ya, tepuk tangan dulu buat Pak Agung. Ya, oke, yang kedua. Ya, yang kedua adalah instruksi saya adalah memegang mata. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu, Maka Bapak Ibu sambil diminum ya, sambil santai ya. Habis, silakan dulu nih, diambil lagi. Kalau kurang kita pesan lagi. Ya, ada bakso, ada apa ya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya adalah kita berbicara tentang disiplin positif. Ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Punten Pak Heru, kita sharing nilai kebajikan itu apa saja Pak Heru? Nilai-nilai yang baik. Bisa dicontohkan Pak Agung kira-kira apa? Nilai-nilai kebajikan itu? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Ya, mengucapkan salam, kemudian senyum masuk tidak? Masuk ya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus tetap tersenyum ya. Iya, seperti itu ya. Nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif
lebih ke arah disiplin dan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Makanya sekarang bentar disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini contohnya saya dulu, waktu zaman dulu, kumaha saya aja, ya, kumaha saya aja. Jadi harusnya setelah saya mengikuti guru penggerak ini baru menyadari, oh iya, tergugah dalam hati ketuk saya, tergugah, ya, oh yang saya lakukan ini adalah salah. Jadi kita ini sebagai pendidik adalah sebagai contoh seperti itu. Jadi kalau memberi wajangan mah gampang baik, tidak boleh ini apa itu ya Pak Agung ya. Sedangkan kitanya susah sekali untuk memberikan contoh yang baik seperti itu. Selanjutnya, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, ini yang sering saya lakukan zaman purba lain seperti ini. Ya, bahkan dari gerbang sana sudah saya tunjuk-tunjuk gitu. Ya, ayo segera masuk. Sebelum masuk sudah telat jalan jongkok. Sudah jalan jongkok sudah, wah, diskriminasi banget ke peserta didik ini. Tidak baik dan ini bisa menjatuhkan drop mental anak. Ya, jadi bukan berarti disiplin ini kita memanjakan anak, tidak Bapak Ibu. Lebih kalau menurut saya ini dengan adanya seperti ini, ilmu ini yang di guru penggerak ini lebih beradab dan lebih lebih beradab dan lebih mulia gitu. Kita itu sebagai seorang guru gitu. Ini menurut saya, ya. Jadi caranya, maksud saya, caranya itu ke peserta didik itu lebih beradab dan lebih mulia seperti itu. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai peserta didik itu sesuai dengan kodrat alamnya, Pak Agung, seperti itu. Jadi antara si A, si B, si C, si D itu ya berbeda-beda karakternya dan kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi kita jangan samakan. Tadi ibarat saya mengajar di kelas sebagai dokter, misalnya saya sebagai dokter di kelas itu banyak macam-macam penyakit. Ada penyakit flu, ada penyakit mah, penyakit apa nih? Asam urat misalnya. Kemudian ada penyakit apa ya? Kita berikan obatnya satu adalah oskadon semua. Ya, itu maksudnya. Jadi tidak melihat situasi kodrat alam kepada para peserta didik seperti itu. Kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku manusia. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Ya, ini 3 motivasi perilaku manusia. Next, selanjutnya motivasi perilaku manusia, yaitu ada eksternal dan ada internal. Ya, eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, di sini saya pengen Bapak Ibu memberikan pendapat. Siapa yang bisa menjelaskan dari motivasi eksternal? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan imbalan dari orang lain. Ada? Boleh. Boleh, silakan Ibu Nuni. Silakan. Yuk, dijawab ya.
di sana dipaparkan bahwasannya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau motivasi eksternal itu biasanya itu dari luar, ya Pak ya. Jadi di sini peserta didik itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan gitu, atau hukuman. Jadi bukan dari diri sendiri, bukan dari kesadaran atau tanggung jawab. Untuk selanjutnya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Sedangkan kalau misalnya anak tersebut penuh dengan rasa tanggung jawab, itu tidak akan meminta imbalan atau penghargaan dari siapapun. Jadi tanggung jawab dia atas kesadarannya, sehingga melakukan segala sesuatu hal itu atas dasar tanggung jawab dan kesadaran diri sendiri. Seperti itu Pak Arif. Ya. Oke, tepuk tangan. Baik. Terima kasih Pak Arif. Oke, luar biasa ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau eksternal lebih ke dipengaruhi dari luar ya. Tidak atas kesadarannya sendiri. Oke. Itu internal belum Pak? Bentar Pak ya. Oke ya. Kemudian motivasi internal Pak Agung. Oh, Pak Taryadi bisa? Ya, Pak Heru barangkali mau melengkapi, kita sharing di sini ya. Tadi sudah mewakili sebelumnya terkait motivasi. Iya, eksternal. Sekarang internalnya Pak Heru, dari dalam. Kebalikannya. Boleh ditambahkan? Berhubung saya balik tadi. Pak Sofyan bisa Pak Sofyan? Boleh? Suaranya mana Pak Sofyan? Boleh ditambahkan Pak Deni? Ya, karena saya ini suka sekali motivasi ya. Mohon maaf untuk menjawab yang kedua kalinya Pak Arif. Mohon izin. Bahwasannya kalau motivasi internal dari peserta didik itu harusnya mereka dari diri sendiri dengan kesadarannya itu menjadi yang mereka inginkan, seperti itu, dan menghargai diri, nilai-nilai sendiri, dan dengan yang diyakini dan dipercayai bahwasannya kesadaran diri, tanggung jawab, disiplin positif itu sudah melekat pada dirinya. Jadi tidak dipengaruhi dari pihak luar, atau takut karena hukuman, atau takut nilainya kecil. Mau ada bapak ibu guru pun kalau misalnya di sini peserta didik tersebut motivasi internal sudah melekat, itu akan terus dilakukan tanpa memandang ada siapa dan untuk siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Seperti itu Pak Arif. Terima kasih. Tepuk tangan yang mana? Ya, luar biasa. Jadi internal ini lebih kepada diri sendiri ya. Jadi tidak takut dimarahi Pak Agung ya. Karena ada Pak Arif jadi dia. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang harus alami ya, alami pada dirinya sendiri bahwa itu tuh salah gitu. Jadi peserta didik itu ya jangan berbuat seperti. Nah, itu ada teknik. Sekarang saya lagi mempelajari seperti itu. Ya, makanya Pak Peri mengatakan Pak Arif sekarang tariknya di dada. Kata saya Pak Peri ikut CDP, kata saya. Seperti itu. Nah, ini memang luar biasa. Perubahan ini memang kalau kita tidak mau mengupgrade, tidak mau melangkah, ya tidak akan jadi seperti itu, tidak akan bisa. Ini paradigma yang luar biasa kalau menurut saya ya, untuk perkembangan diri saya sendiri seperti itu. Karena memang pada zaman purbakala, dahulu kala ya, ucapan kemudian perbuatan itu memang sudah tidak dikontrol Pak. Iya, seperti itu. Tidak dikontrol. Ya, Pak De. Nah, makanya sekarang saya dengan Pak De sudah satu visi SMK Negeri 1 Anjata. Yes, I can Pak De. Ikut guru penggerak. Siap Pak Arif. Luar biasa Pak De.
Ya, Pak Ade, Pak Sofian, Pak An, luar biasa sekali. Pak Taryadi juga saya suruh, pokoknya Pak Taryadi ikut CGP, ya ingin mengupgrade kita, ya diri kita sendiri. Pak Agung juga saya udah berusaha keras ke Pak Heru juga, ayo ikut Pak Agung, Pak Heru, ya supaya untuk mengupgrade diri. Ya. Pak Agung ikut saya, Pak Agung. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini dan dipercayai. Kemudian upayanya yaitu hindari pemberian hukuman atau penghargaan berlebihan agar mampu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Jadi fungsinya keyakinan kelas, tuh. Kemudian keyakinan sekolah, ya. Makanya ingat gak dulu Pak Ahmad ya membuat keyakinan, oh ternyata tuh ini baru menyadari. Kira-kira positif tidak? Ya, jadi kita buka aura positifnya. Maka suka saya bilang buka aura positifnya, buka aura positifnya. Itu akan kembali pada diri kita seperti itu. Ya, jangan melihat orangnya, ya seperti itu. Jadi melihat profesional kita bekerja di SMK Negeri 1 Anjata. Jadi ini ya, hindari pemberian hukuman atau penghargaan berlebihan agar mampu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid, ya seperti itu. Tapi perlahan-lahan 1 bulan ini, 2 bulan ini saya lihat walaupun tidak sempurna Pak Agung, masih dalam proses ya. Ketika upacara, kegiatan upacara, lihat anak-anak tadi 5 menit, jam 7 5 menit masih santai-santai ya. Bisa saja saya kayak dulu lagi bisa, tapi tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu ya sesuai kodrat dan zamannya. Kalau saya terapkan sistem dulu di zaman yang sekarang, aduh ya memalukan, maksudnya seperti itu. Nah, ini semata-mata kita adalah untuk supaya peserta didik atau murid kita ini lebih baik lagi dalam beretika dan bertata krama, terutama ya sopan santunnya, dijaga senyum sapanya, salamnya. Bahkan saya memotivasinya dengan kalau ketemu saya itu salam bahagia ya, walaupun MP-nya di belakang ada yuhunya ya, itu mengingatkan bahwa segala sesuatu kita harus dilepaskan, jangan menjadi beban. Kalau menjadi beban adalah berat pundak kita. Ya, jadikan beban itu injakan kaki kita untuk melangkah ke depan. Oke, terima kasih Bu Jan. Tepuk tangan untuk Bu Jan. Iya. Tepuk tangan untuk Mami, Bu Neni, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sofian. Wow. Luar biasa. Nah, kita ke posisi kontrol. Ya, sebagai seorang guru, ya itu pada saat menangani peserta didik, pada saat kita memimpin pembelajaran, ya atau tugas tambahan kita sebagai guru mengajar, misalnya ada yang jadi wali kelas, ada yang menjadi pembina OSIS, pembina pramuka, pembina paskibra, pembina PR. Tidak luput dari kita sebagai pendidik itu harus memiliki posisi kontrol sebagai guru. Di antaranya kita sering sekali yang kita lakukan ini, dari kelima posisi kontrol ini yang Bapak Ibu lakukan itu apa? Kira-kira dari 5 ini, Pak Agung, saya jawab dulu Pak Agung, dari 5 ini apa yang sering dilakukan Pak Agung untuk menangani siswa yang bermasalah? Semuanya. Oke, Bu Jan? Teman. Yes. How are you? Bu Nuni? Wah. Pak Ade? Teman. Oke, Pak Taryadi? Saya teman. Teman. Oke. Pemantau dan penghukum. Pak Heru? Memantau ya. Kemudian Pak Sofian? Sama. Ini
ya. Ada penghukum, ada teman. Oke. Bruno, lebih banyak penghukum ya. Ya, ini saya juga sama dulu dari ke ini ya, seringnya adalah yang nomor 1. Kalau jujur, penghukum kita itu. Nah, dengan paradigma ini, adanya posisi kontrol ini, kita wajib harus menjadi yang di bawah. Manajer. Ya. Oh, seperti itu. Maka dengan keyakinan tadi, keyakinan sekolah ataupun dengan keyakinan kelas. Jadi terbentuk tadi peserta didik itu timbul kesadaran. Jadi tidak ada rasa takut. Karena takut jadi berdiah kono didumbangi ya seperti itu. Jadi memang harus benar, ini salah, saya harus berubah seperti itu. Ya. Baik. Lanjut. Ini nih posisi kontrolnya nih. Ya. Ini apa mata saya yang buruk atau Emang begitu, Pak? apa gimana, Pak? Emang Paul jelas nggak? Aman jelas ya. Oh baik. Memang ada. Nah ini penghukum. Ini zaman purbakala saya yang melakukan selama kurang lebih 18 tahun menjadi guru adalah menghukum push up. Tapi kalau di jam pelajaran saya PJOK itu boleh sesuai. Tapi kalau di luar pada waktu saya menjadi pembina OSIS ini sering jalan jongkokan. Yang terlambat ke lapangan itu sebelum 6:30 batasnya sampai masjid, anak-anak itu jalan jongkok ke lapangan. Ternyata itu salah. Jadi berhasilnya itu ketika tidak ada saya. Ada saya, tapi ketika tidak ada saya, anak amburadul. Seperti itu. Jadi tidak dari diri sendiri. Itu. Dari motivasi internal. Boleh tadi ya motivasi internal kata Bu Nuni ya. Kita dulu Pak. Kemudian membersihkan toilet. Kemudian apa nih? Hormat bendera. Kalau misalnya Pak Agung lagi eskul pramuka, hormat bendera boleh. Karena ada di dasar dan ya Pak Agung ya. Maksudnya kemana tuh dasar dalamnya Pak Agung? Cinta tanah air ya. Sama manusia. Terus kalau cinta tanah air ya patriot boleh masuk ke apaan ya. Patriot apa lanjutannya? Satria, patriot, sopan dan satria ya seperti itu masuk ya. Jadi menempatkan ibarat tutup botol itu sesuai dengan tutupnya botolnya. Jadi tutup ini masukkan botol ini nggak akan masuk ya. Jadi botol ini ya tutupi botolnya ini nggak mungkin masuk sebelah sini. Seperti itu logikanya ya bagus ya. Oke ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalnya, hari mana kecewa, contoh misalnya. Nah, itu merasa bersalah. Ya. Bapak Ibu kecewa sama kamu. Ya. Misalnya di wali kelas nih, ujian, contoh misalnya. Ibu tuh kecewa sama kamu tuh, nah. Kenapa sih setiap pelajaran Pak Agung nggak masuk? Harusnya seperti apa kira-kira Bu Jakia? Harusnya seperti apa? Sebagai manajer? Kemudian menanyakan kesalahan. Itu. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, berarti kita sudah menanamkan budaya positif ya dalam kita setiap hari melakukan mencerdaskan anak bangsa kita ya.
Kemudian teman, ya, kamu tahu konsekuensinya kan? Ya sudah, sekarang kamu perbaiki, ya, kayak teman gitu ya. Tapi ya jangan kayak teman-teman akhirnya kebablasan, ya, akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Sudah, tetap ada batasan bahwa kita adalah guru, ya, dan dia adalah peserta didik, seperti itu. Selanjutnya pemantau. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Ini tulisannya apa mata saya yang ini? Ya, lain kali jangan mulai lagi ya. Nah, seperti ini. Ini sering tidak teman-teman? Sering ya, sering ya. Nah, ini kita harus mengambil. Ya. Ya, selanjutnya adalah, nah ini ke depan ya, yuk mari mudah-mudahan ya kita semua yang ada di sini dengan setelah ini ya kita semua menjadi manajer, itu manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, seperti itu. Jelas ya, Bapak Ibu? Jelas? Jelas? Nah. Ya, posisi control manager. Nah, ini manajer ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini bentuk murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi ketika contoh misalnya pelajaran saya itu ada siswa yang terlambat PJOK ya, kemudian laporan ke Satpam menyampaikan ke saya, Pak, ada siswa yang terlambat. Mungkin kalau zaman dulu Bung ya, sebelum mengenal ini sudah saya berpush up, lari-lari, hormat bendera, tiang bendera dan sebagainya. Tapi dengan adanya ini, restitusi ini, saya mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif. Saya tanyakan dulu kenapa nak bisa terlambat. Tapi yang tidak lebay, tidak tetap ya. Kita sebagai pendidik jangan sampai terlihat lemah kata Pak Heru ya. Kenapa nak hari ini terlambat? Maaf Pak, misalnya bannya bocor misalnya, atau semalamnya ada di rumahnya ada acara nikahan kakak, jadi tidurnya kemalaman, begadang, akhirnya bangun kesiangan. Nah, kita sebagai pendidik ya tidak boleh menjudge. Ya sudah nak, saya jawab dulu. Sudah nak, silakan kamu sekarang masuk dulu ke kelas, ganti seragam kaos olahraganya. Setelah itu kamu ikut gabung. Setelah selesai pelajaran olahraga, nanti kamu coaching sama bapak yang lain. Nah, dari situ kita bisa berbicara atau berinteraksi dengan peserta didik dari hati ke hati, seperti itu. Cek. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang kemarin saya dengan Pak Heru ya, harus keyakinan. Jadi kalau ini, Pak Heru barangkali bisa. Bisa menjawab maksudnya. Ada Pak Taryadi barangkali memberikan masukan, Pak Taryadi. Iya, Pak Taryadi. Pak Sofian ini ya, dulu gimana Pak Sofian. Pak Sofian itu ibarat berlian ya, pura-pura jadi perunggu padahal berlian ya, dikorek-korek jadi berlian. Ya Pak Sofian, barangkali ada pendapat? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau bukan peraturan kelas, Kalau keyakinan berasal dari keikhlasan, Pak. Itu tumbuh dari mereka masing-masing. Iya, mengapa Pak Heru? Mangga Pak Heru.
Ayo banyak. Kalau menurut saya apa harus keyakinan kelas bukannya peraturan kelas. Kalau keyakinan itu kan timbulnya dari kesadaran peserta didiknya. Kalau peraturan kan itu kita yang membuatnya dan peserta didik itu harus mengikuti gitu. Jadi peserta didik itu ada rasa terpaksa kalau peraturan, tapi kalau keyakinan, kalau peserta didik itu dengan sukarela dia dengan ikhlasnya dia mengikuti apa yang ada di kelas. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Ternyata dari urutan tadi kita sudah bisa menyimak dan kita sudah paham ya. Lanjut Pak An. Nah, keyakinan kelas ya, perilaku warga kelas menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya positif ya. Nah, kemudian ini perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menciptakan sebuah lingkungan yang lingkungan yang positif. Kemudian untuk mendapatkan nilai kebajikan yang diturunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi hal-hal yang positif kita kesepakatan kelas. Misalnya jangan buang sampah di dalam kelas misalnya. Buang sampah pada tempatnya. Apalagi kira-kira Pak Agung? Masuk tepat waktu. Apalagi nak? Coba dari OSIS-nya nih. Apa? Menyanyikan pembina karakter ya, sekolah kita yang sudah laksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi itu mah kesepakatannya semua ya, sekolah, warga sekolah ya. Ini di kelas dulu. Berdoa bersama sebelum memulai proses kegiatan pembelajaran. Kemudian daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, nah keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam dan lebih tergerak sehingga bersemangat dalam menjalankan keyakinannya. Jadi kalau dari diri sendiri itu ya gitu ya. Jadi kesadarannya itu luar biasa. Bikin masalah, tanggung jawab nanti kalau saya ini dampaknya seperti ini. Ya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang menjadi wali kelas, ya. Nah, ini keyakinan kelas mudah-mudahan bisa diterapkan nanti ya di sekolah kita ya, terutama yang Bapak Ibu jadi wali kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Guru bahasa Indonesia nih, abstrak itu apa nih? Terlihat abstrak. Pak, tarian itu abstrak apa Pak tadi? Gimana Pak Agung? Abstrak. Abstrak itu apa Pak Agung? Kelihatan bentuknya ya, abstrak ya. Atau jelas, lebih jelasnya Pak Sofian ya, luar biasa. Betul Pak Sofian, luar biasa sekali menjawab langsung ya, jelas. Itulah Pak Sofian ya, dikorek-korek jadi berlian ya. Ya, kemudian berupa pernyataan universal. Berupa pernyataan universal. Apalagi universalnya? Menyeluruh umum ya. Contohnya apa nih umum di dalam kelas nih? Buang ya, didik. Buset, luar biasa. Tepuk tangan lagi Pak Agung, luar biasa. Selanjutnya yaitu membuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak ya Pak Heru, kira-kira sedikit tapi
dampaknya luar biasa gitu positifnya. Mudah diingat juga, kemudian mudah juga dilaksanakan, ya. Kalimatnya kalimat positif, ya Pak Agung ya. Nah. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kan ada tuh ruangan kelas yang kayak Spiderman temboknya ya, grok-groknya kita sesuaikan, ya. Jangan sampai ruangan grok-grok harus misalnya kinclong misalnya, ya ditembak dulu kan, diratakan dulu baru kinclong kan. Nah maksudnya seperti itu, ya. Jadi sesuaikan dengan keadaan kelasnya atau kalau menyeluruh keadaan sekolahnya. Nah, kita SMK Negeri 1 Anjatan luar biasa, ya. Budaya positif ini sudah kita terapkan bahkan sebelum ada guru penggerak, sudah kita terapkan. Dengan ada bina karakternya, diantaranya apa bina karakter? Membaca sholat, membaca Al-Quran, trans 7, ya. Setiap hari sebelum dimulai kegiatan proses pembelajaran. Kemudian setelah itu rasa diri kita cinta terhadap tanah air kita, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya seluruhnya, baik warga, karyawan sampai kantin. Nyanyikan Indonesia Raya. Ketika bertemu dengan langsung menyanyi semua. Ini luar biasa. Luar biasa. Jangan salah, setelah itu apa? Adanya budaya literasi yang dikomandoi oleh Ibu Anna. Luar biasa. Setelah membaca kayak kuyuk ini perut, ya. Akhirnya kita sarapan bersama, ya. Ini apa keyakinan kita semua, kesepakatan bersama, ya, seluruh warga SMK Negeri 1 Anjatan. Dan alhamdulillah sekarang, ya, berkolaborasi dengan Pak Ahmad dan Pak Satrio kemarin itu sholat duhur, kemudian asar, ya. Nah kita evaluasi apalagi yang kira-kira berdampak positif buat sekolah kita seperti itu. Tapi memang tidak mudah, tapi kalau kita tidak melangkah, kita tidak mau bergerak, tergerak, menggerakkan, tidak bisa, ya. Jadi harus mau seperti itu Pak Agung, ya. Makanya moto kita, sekolah kita, SMK kita adalah yes I can, saya bisa, ya. Seperti itu. Udah lanjut. Nah, sebelum segitiga institusi, coba ada videonya enggak? Tadi di bawah, tadi benar Pak? Tadi itu. Nah di bawah coba, ke bawah. Ada video enggak? Nah, nih. Nah ini kebetulan Bapak Ibu foto apa video lah? Foto ya, mau apa lah? Jadi kebetulan, bentar dulu Pak, salah dulu, bentar lagi. Jadi ini tidak direkayasa, ya. Pada saat itu jam PJOK itu saya absen, ada beberapa anak yang tidak hadir. Saya absen, kemudian ada yang tidak hadir, namanya si siapa kalau nggak salah tuh, Ricky ya, Ricky itu, ya. Nah ternyata anak ini memang di rumahnya ada hajatan orang tuanya. Nah pas datang ke sekolah terlambat, ya, akhirnya tadi yang saya ceritakan, setelah selesai kegiatan proses pembelajaran langsung menghadap saya, ya. Kemudian kejadian yang kedua adalah sedang berlangsungnya pelajaran Pak Eka, mau ke pelajaran saya Pak Sofyan. Anak-anak sudah gemes dulu karena materinya adalah permainan sepak bola. Akhirnya anak-anak itu main di dalam kelas, bedok,
Ya. Nah kemudian akhirnya ada temannya ketika jam pelajaran saya ngasih tahu bahwa ada yang main bola lagi jam praktek Pak Eka apa. Tapi sebelum itu nanti dia pelajaran PJK. Ya. Nah ini kejadian ini asli ya, kebenaran langsung di video seperti itu ya. Nah ini tidak mungkin saya menjasmin langsung, tidak ya. Jadi setelah pelajaran selesai, 2 kasus ini yang terlambat dan main bola, saya undang ya, menanyakan kabar gimana nak siang hari ini. Itu mau nggak mau kita harus seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak seperti itu susah. Kalau kita kembali lagi ke zaman kolonial, zaman dahulu kala, purbakala, ya tidak akan maju-maju. Ya, mau nggak mau, suka tidak suka, memang adanya di sini. Ya, jadi menanyakan gimana nak siang hari ini, siapa, apa yang kamu lakukan? Nah, ini Pak, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ya, saya di rumahnya ada ini Pak, ada ini. Ya sudah. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Karena ketinggalan materi berarti harus mengejar materi yang sudah dilalui oleh temannya. Ya. Nah ini bayangkan kalau main bola di dalam apa? Ruang kelas. Saya menjelaskan dampaknya apa? Kaca pecah, komputer bisa batu, ya kan Pak Agung ya? Itu dampaknya. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Ya. Kira-kira bentuk tanggung jawabnya seperti apa Pak Sofyan? Anak pada main bola. Kira-kira apa Pak Sofyan? Tidak diulangi lagi karena mengetahui dampaknya nanti terjadi. Nah, fasilitas sekolah yang rusak seperti itu ya. Ya. Baik, sebelum kita benar Pak kita putarkan dulu. Udah nyambung gak ini speakernya? Belum kayaknya ya. Soalnya belum ya. Kayaknya belum ya ini ya. Soalnya belum nyambung ya. Nah, kenapa? Ya nyambung aja ya. Bentar Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Kadif Propam. Nah ini saya mencoba mempraktekkan untuk belajar berdiferensiasi ya. Saya pilih-pilih kemampuan peserta didik sesuai dengan pembelajaran. Pada saat teori katakan.
Bukan kalau dia tahu, jadi di Guru Merdeka ini berpusat kepada murid tahu. Jadi murid itu lebih banyak berinteraksi. Jadi guru itu hanya menuntun dan memfasilitasi. Nah ini tadi yang siswa kelompok tadi ya Bapak Ibu ya, restitusi tadi ya. Jadi kita itu apa namanya? Wah, burung ya gambar jelas. Jadi jadi tetap ya kita sebagai seorang guru harus tegas ya, harus tegas ya. Ya, ini harus pakai. Ya ini kameranya kayaknya ya, kameranya. Ya jadi anak ini nggak saya hukum ya, silakan suruh ganti apa ke kelas, taruh ke kelas, kemudian masuk ke barisan, kemudian mengikuti lanjutan kegiatan PJK. Nah setelah pelajaran selesai baru saya panggil. Nah ini ya. Ini yang sering anak-anak lakukan ya pada saat kegiatan proses pembelajaran. Kita percepat saja. Nah ini setelah jam PJK selesai saya panggil, kemudian saya beri arahan ya sesuai dengan segitiga restitusi. Oke, terima kasih ya. Terus kembalikan lagi, Pak, next. Oke, apa yang ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman, Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, jelas ya. Tapi saya yakin percaya Bapak Ibu lebih luar biasa ya. Mungkin dulu-dulu sudah melakukan, tapi hanya apa sih namanya, apa sih itu ya. Saya juga baru merasakan, oh ini namanya, oh ini namanya ya. Jadi sudah terjawab sudah. Insya Allah ya SMK guru-guru SMK Negeri 1 Anjatan sudah terbiasa melaksanakan budaya positif. Selanjutnya, ya gimana Pak? Boleh? Ya Pak. Oke Pak Arif, karena ada pertanyaan saya mau bertanya. Untuk di CGP kan ada yang menghambat pada murid atau siswa atau peserta didik, gitu ya. Iya Pak Arif, jangan tetap Pak Arif. Iya. Apa yang
ketika ada pernyataan seperti itu. Sedangkan, bentar Pak Arif, jangan diambil dulu ya, saya pegang. Siap aku. Kemudian pada saat saya kemarin MGMP Bahasa Indonesia di Kanang Haur kemarin, dosen besar saya menyatakan bahwa jadi gini, apa memang dosen saya nggak tahu adanya pernyataan seperti itu bahwa guru itu harus menghamba kepada murid gitu. Jawaban beliau bahwasanya kita itu selaku pengajar atau pendidik jangan sampai menghamba kepada murid. Kita jangan berlebihan kepada murid. Nah, di sini tuh memang seperti apakah ya yang memperlakukan bahwa kita itu harus menghamba kepada murid. Seperti itu, minta jawabannya sama Pak Arif. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jawaban ini pundaknya berat, tapi saya akan ke atas ya. Baik, saya mencoba yang Agung ya. 3 bulan ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya juga pertama itu waktu pertama itu ada bahasa menghamba. Ya kaget saya, menghamba. Enak aja saya menghamba ke peserta didik. Jadi itu adalah hiasan saja. Sebenarnya menghamba itu adalah kita itu tadi menurut Ki Hajar Dewantara ya, kita itu sebagai pendidik harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi lebih berpihak kepada peserta didik Pak Agung. Ya. Jadi sebenarnya hanya istilah aja sih menghamba itu, kalau menurut saya hanya istilah saja. Di guru penggerak itu menghamba kepada murid. Tapi yang jelas itu kembali lagi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu mendahulukan murid dulu. Ya. Kalau dulu kan apa kata saya, apa kata kita sebagai pendidik, kata saya terasi ya terasi. Walaupun kata anak ini mah rasanya stroberi Pak, ini terasi. Nah, seperti itu maksudnya. Ya sebentar dulu nih, barangkali nanti kurang puas Pak Agungnya. Jadi berdasar jawabannya adalah sesuai filosofi dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi sesuai dengan kodrat alam. Jadi kita itu sebagai guru ya menghamba itu hanya istilah saja menghamba. Lebih ke pekanya kita itu sebagai guru itu mendahulukan peserta didik seperti itu. Paham nggak Pak? Ya, jadi contoh tadi pada saat proses kegiatan pembelajaran, jadi lebih aktif peserta didik. Lebih aktif peserta didik itu lebih aktif. Jadi kalau zaman dulu kan kita yang unek ya, ayo kemana bawa kita aja. Nah sekarang Bapak Ki Hajar Dewantara sudah sudah memberikan contoh pada zaman dulu seperti itu. Ya, kira-kira masuk nggak? Ini bahasa saya gitu. Bahasa saya, jadi menghamba itu bukan kita olok-olok, oh iya no, sampai kamu turun dari motor, ayo sini. Ini ya tidak seperti itu Pak Gong. Bukan seperti itu. Menghamba itu sebenarnya hanya istilah. Ya, sampai saya sempat ketawa itu melihat di TikTok ya itu menghamba pada murid. Datang murid motor, ya motornya diparkiri, helmnya dicopotin, salah itu bukan. Kita tetap Pak Gong, kita tetap tegas ya, tapi dalam koridor tadi adab dan etika. Tetap kita harus seperti itu. Ya. Hanya lebih tertata saja lah gitu, lebih tertata etika dan adabnya kita sebagai pendidik itu lebih tertata gitu. Seperti itu, penanganannya seperti itu. Baik dalam tugas tambahan kita maupun pada saat kita sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu. Kira-kira puas Pak Agung? Puas ya. Jadi menghamba itu hanya istilah sebenarnya. Nah nanti mungkin bisa nanti Pak Agung ketemu sama profesor. Wah luar biasa, itu tantangan Pak Agung. Nanti ngobrol dengan profesor ya. Seperti itu. Ya seperti itu. Barangkali tambahan dulu nih. Boleh silakan. Baik, saya ingin menambahkan dari Pak Arif yang terhormat untuk pertanyaan Pak Agung menghamba kepada murid. Kalau menurut saya menghamba kepada murid itu betul tadi Pak Arif sudah sebut
kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi lebih ke berdiferensiasi di sini berpusat kepada peserta didik. Jadi bukan lagi teacher center, akan tetapi student center di dalam paradigma baru. Untuk selanjutnya lebih ke peserta didik itu sesuai dengan minat dan bakatnya, Pak Agung. Jadi menghamba itu kita sebagai seorang guru harus tahu bakat dan minat peserta didik tersebut sesuai keinginan anak tersebut. Jadi bukan dalam tanda kutip menghamba itu yang bersujud kepada murid, akan tetapi di sini kita sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai fasilitator, ya. Jadi lebih ke student center, menuntun sesuai dengan bakat dan minatnya dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, bagus ya. Ditambahkan lagi ya. Jadi tugas kita itu sekarang itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau dulu kan menuntut supaya anak bisa, nah, sekarang kita menuntun anak gitu, seperti itu dengan peradaban etika tadi gitu. Seperti itu ya Pak Gung ya, jelas ya. Nah ini bisa diargumenkan dengan profesor nanti kalau ketemu lagi ya, seperti itu. Ada lagi Pak? Barangkali cukup? Jelas ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya next Pak An. Untuk beri tepuk tangan dulu ya. Di bawahnya kayaknya ada sesuatu. Ya, tadi semalam saya memikirkan apa ini kira-kira yang enak ya. Jadi menciptakan budaya positif, bahasanya apa kok Pak? Kalau di bahasa Indonesia ini kalimat apa namanya? Refleksi ya, simpulan ya. Nah, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab individu ya, tetapi merupakan usaha kolektif yang melibatkan semua warga ternyata. Jadi betul tidak ada istilah saya Superman. Oh, saya Superman. Langkah Pak Arima bocor nah itu sudah tidak zaman lagi. Ya seperti itu. Saya berusaha untuk membangun budaya seperti itu Guno. Jadi memang apa ya, siswa itu sadar dari dirinya sendiri seperti itu. Kemudian tetapi merupakan usaha kolektif yang melibatkan semua warga sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip disiplin positif serta pembentukan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter dan prestasi siswa secara holistik. Holistik itu berarti menyeluruh ya Gung ya. Emosionalnya, kemudian apa lagi? Bujak barangkali ditambah holistik. Sosialnya, ya maksudnya holistik itu seperti itu perkembangannya. Budaya positif adalah menurut saya fondasi kokoh bagi masa depan yang cerah dengan kebersamaan, komitmen dan keteladanan. Kita bukan hanya mendidik saja, tetapi juga membangun generasi yang berkarakter, berprestasi dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari kita terus bergerak bersama menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan dalam dunia pendidikan. Ini cita-cita saya Pak Karyadi. Betul ya, mudah-mudahan terrealisasi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang terhormat, Bapak Ibu Guru, Pak Ang,
mewakili kepala sekolah dan waka bidang kurikulum yang sudah hadir, asisten waka kurikulum, kemudian Pak Agung sebagai pembina pramuka, Pak Ade pembina olahraga, Pak Sofyan PJLK, Pak Agung MGMP agama, Ibu Nuni kepala kompetensi Kaprok ya, kemudian Ibu Jakia dari MGMP Bahasa Indonesia, Pak Taryadi dari Bahasa Indonesia, pembina Paskibra, kemudian Ibu Nok yang punya perpus ya, kepala perpustakaan, dan anak-anak Bapak yang tercinta, pengurus OSIS SMK Negeri 1 Anjatan. Pak An, terima kasih sudah mensupport saya, mendukung saya ya. Terima kasih. Saya akhiri, semoga kita hari ini mendapatkan keberkahan ya. Sekecil apapun perbuatan kita di hari ini, insya Allah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, akan dibalas berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita membacakan suratul Al-Fatihah di dalam hati dan mengucapkan alhamdulillah. Semoga doa dan hajat kita hari ini dan sampai seterusnya dihijabah oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terutama kita sebagai pendidik, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Bacakan suratul Al-Fatihah untuk mengakhiri kegiatan ini dalam hati. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan serta berkolaborasi. You.